Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien leukemia dengan pendekatan 3S. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini diharapkan setelah mahasiswa mendengarkan, mahasiswa mampu memahami pengertian leukemia, mengetahui tipe leukemia, mengetahui faktor risiko leukemia, memahami tanda dan gejala serta tata laksananya, kemudian juga mengetahui pemeriksaan diagnostik untuk leukemia serta asuhan keperawatan pada pasien dengan leukemia. American Cancer Society memperkirakan bahwa pada tahun 2007, sekitar 44.240 kasus baru leukemia akan terdiagnosis, dan sekitar 21.790 kematian berhubungan dengan penyakit ini. Leukemia merupakan keganasan yang paling umum pada anak-anak dan dewasa muda. Separuh dari keseluruhan leukemia diklasifikasikan sebagai akut dengan onset cepat dan progres penyakit mengakibatkan 100% kematian dalam beberapa hari sampai beberapa bulan tanpa terapi yang tepat. Sisanya lagi diklasifikasikan sebagai penyakit kronis yang memiliki perjalanan lebih lambat. Pada anak-anak 80% leukemia adalah limfotik dan 20% adalah non-limfositik. Pada orang dewasa, persentasenya terbalik dengan 80% non-limfositik. Leukemia sendiri merupakan penyakit keganasan organ pembentuk darah yang akan kita bahas lebih lanjut. Kanker pada sistem hematopoietik merupakan gangguan akibat proliferasi sel keganasan yang berasal dari sumsum tulang, timus, dan jaringan limfatik. Sel darah yang berasal dari sumsum tulang disebut sel hematopoietik, sel yang berasal dari limfa disebut sel limfoid. Leukemia sendiri merupakan kanker sumsum tulang dan limfoma adalah kanker jaringan limfoid. Leukemia adalah proliferasi ganas dari prekursor sel darah putih di sumsum tulang atau jaringan getah bening dan akumulasinya terdapat di darah tepi, sumsum tulang, dan jaringan tubuh. Komponen seluler darah terutama berasal dari sumsum tulang seperti sternum, crista iliaca, dan tengkorak. Nah, semua sel darah ini dimulai sebagai sel yang belum matang, yang berdiferensiasi dan matang menjadi sel darah merah, trombosit, dan berbagai jenis sel darah putih. Pada kondisi leukemia, banyak sel darah putih yang belum matang atau tidak efektif yang menekan sel-sel normal yang sedang berkembang. Ketika sel-sel normal digantikan oleh sel leukemia, anemia, neutropenia, dan trombositopenia ini bisa terjadi. Pada kondisi leukemia, sel-sel darah putih yang berproliferasi ini terakumulasi dalam jaringan limfoid dan sumsum tulang belakang, dan ketika seseorang menderita leukemia, kondisi sel ini berkembang biak secara tidak terkendali dan menyusup ke jaringan tubuh serta pembuluh darah. Pada akhirnya, kondisi ini menyebabkan kegagalan fungsi karena perdarahan dan infeksi. Ini juga dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai kondisi akut atau juga kondisi kronis, yang mayoritas biasanya terjadi kondisi akut. Pada tipe leukemia akut, persentase yang besar ini dari sel-sel yang belum matang dan cenderung berkembang pesat jika kemoterapi tidak segera diberikan. Leukemia akut dianggap sebagai keadaan darurat medis yang harus segera mendapatkan pertolongan dan seringkali membutuhkan rawat inap serta terapi awal dalam beberapa jam setelah diagnosis ditegakkan.
Ada beberapa leukemia akut seperti limfoblastik dan myelogenus. Leukemia limfoblastik akut atau ALL umumnya terjadi pada anak-anak tapi juga bisa ditemukan pada dewasa. Tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah putih yang menyebabkan infeksi, anemia, dan perdarahan. Sedangkan pada leukemia myelogenus akut atau AML mempengaruhi sel-sel mieloid dan tumbuh dengan cepat. Kondisi ini bisa berkembang lebih cepat daripada jenis lainnya dan terjadi pada orang dewasa juga anak-anak, tapi umumnya terjadi pada pria. Pada tipe leukemia kronis, presentasi sel imatur atau yang belum matang lebih rendah dan juga memiliki proporsi sel matur yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini dapat berkembang perlahan dan mungkin juga tidak menimbulkan manifestasi selama bertahun-tahun dan bisa terlihat ketika di usia dewasa atau usia tua. Ada dua tipe leukemia kronis, yaitu limfositik dan myelogenus seperti yang kondisi akut. Chronic lymphocytic leukemia ini mempengaruhi sel-sel limfoid dan biasanya tumbuh perlahan. Sebagian besar waktu didiagnosis pada pria di atas usia 55 tahun. Penyakit ini juga lambat dalam perkembangannya. Sedangkan untuk chronic myelogenous leukemia, hal ini biasanya umum terjadi pada orang dewasa dan jenis ini mempengaruhi sel-sel limfoid yang dibuat di sumsum tulang. Persentase sel yang belum matang dan proporsi sel yang matang menentukan perbedaan apakah leukemia akut atau leukemia kronis, bukan jumlah sel abnormal yang ditemukan dalam darah atau sumsum tulang. Berikut ini gambaran yang membandingkan tipe leukemia. Di sini gambar yang pertama leukemia non-limfositik akut. Kondisinya yang terdapat mieloblas. Kemudian di sini gambaran leukemia limfositik akut atau LLA dengan gambaran limfosit dan limfoblasnya. Kemudian di sini gambaran leukemia myelogenus kronis atau LMK. Di sini gambaran leukemia limfositik kronis atau LLK dengan gambaran terdapat limfosit dan limfosit yang tidak matang. Berikut ini gambaran tabel yang membedakan karakteristik, manifestasi, dan terapi pada masing-masing jenis leukemia. Berikut ini perbedaan karakteristik, manifestasi, dan terapi pada leukemia mieloid. Pada dasarnya, faktor penyebab leukemia tidak diketahui secara jelas atau pasti, namun ada beberapa hal yang biasanya menjadi kemungkinan penyebab leukemia seperti keturunan atau genetik, kelainan kromosom, defisiensi imun primer dan infeksi human T-cell leukemia virus tipe 1 atau HTLV-1, dan pemaparan radiasi tingkat tinggi dan bahan kimia. Namun jika dibagi menjadi dua faktor risiko, ada faktor risiko predisposisi dan faktor risiko presipitasi atau pencetusnya. Faktor predisposisi meliputi keturunan atau kelainan genetik, kelainan kromosom kongenital seperti Down syndrome, kemudian HTLV-1, kemudian jenis kelamin yang mempengaruhi, kemudian disfungsi sumsum kronis. Sedangkan faktor presipitasi seperti paparan radiasi tingkat tinggi dan bahan kimia, serta obat-obatan, pengobatan kanker sebelumnya, paparan bahan kimia tertentu, dan juga merokok. Beberapa faktor risiko menjadi faktor risiko yang meningkatkan
meningkatkan angka kejadian leukemia. Pada insiden tinggi leukemia akut atau LAK ini dilaporkan pada keluarga tertentu ya. Jadi biasanya ada kalau anggota keluarga dengan leukemia, maka anggota keluarga lain saudaranya itu juga beresiko tinggi untuk terkena leukemia. Kelainan-kelainan herediter seperti Down syndrome, anemia aplastik Fanconi, sindrom Bloom, telangiectasia ataksia, kemudian trisomi 13 atau sindrom Patau. Ini nanti bisa dicek masing-masing gangguan kelainan herediter ini seperti apa spesifiknya gitu ya, manifestasi klinisnya. Kemudian juga sindrom Wiskott-Aldrich, gamma globulinemia terpaut X kongenital. Ini semua kondisi-kondisi kelainan herediter yang dapat meningkatkan insiden kejadian leukemia. Kemudian juga kondisi kembar identik, kembar fraternal dan saudara kandung yang tadi saya sebut ini dapat meningkatkan risiko terjadinya leukemia. Nah, pada LMK, lebih dari 90%-nya ini terjadi pada orang-orang yang memiliki kromosom Philadelphia. Beberapa tanda dan gejala yang ditemukan pada pasien dengan leukemia, misalnya rasa kehilangan selera makan, penurunan berat badan, kelelahan, demam, perdarahan, misalnya gusi berdarah, bintik merah di kulit, memar yang luas, bercak ungu di bawah kulit, perdarahan hidung yang sering atau bahkan parah, dan adanya pateki atau bintik-bintik warna merah pada kulit. Kemudian pasien juga terlihat anemis atau pucat, rasa tidak enak, pusing, sesak nafas, dan detak jantung cepat. Ini merupakan bentuk kompensasi pada dasarnya bagi tubuh supaya mendapatkan aliran suplai oksigen yang adekuat sehingga detak jantungnya meningkat. Kemudian infeksi yang sering terjadi seperti infeksi saluran kemih, radang paru-paru, infeksi pada gusi, dan di daerah anus. Tanda dan gejala yang ditemukan lainnya seperti sakit kepala, muntah, sakit tenggorokan, nyeri tulang ataupun sendi, keringat di malam hari, pembengkakan testis, dan masalah penglihatan. Sering juga ditemukan adanya rasa ketidaknyamanan di perut atau perasaan kenyang, nyeri tulang dan sendi, pembesaran kelenjar getah bening, dan pembesaran hati atau limfa, yang biasanya ditandai dengan rasa tidak nyaman di perut atau kehilangan selera makan, dan juga adanya penurunan berat badan. Beberapa pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi darah pada pasien dan menegakkan diagnosis leukemia. Pemeriksaan seperti tes darah ini dilakukan pemeriksaan antigen karsinoembrionik atau CAA yang bisa ditemukan nilainya meningkat. Kemudian nilai pemeriksaan aglutinin dingin dapat meningkat lebih dari 1:16 pada leukemia limfatik. Kemudian juga Siroglobulins ini temuannya bisa siroglobulin positif yang mungkin ada pada pasien dengan leukemia limfositik. Kemudian CBC ini mengindikasikan anemia normositik, normokromik, hemoglobinnya mungkin kurang dari 10 gram per 100 ml. Kemudian untuk retikulositnya hitungannya biasanya didapatkan rendah. Sedangkan pada jumlah trombosit ini mungkin sangat rendah atau kurang dari 50.000 per mililiter. Sedangkan untuk
white blood cell mungkin lebih dari 50.000 per cm dengan peningkatan WBC imatur. Sel belas leukemia mungkin bisa jadi ada. Pada pemeriksaan apusan darah tepi dapat menunjukkan leukosit imatur blast. Di sini pemeriksaan waktu protombin atau protombin time atau waktu protombin plastin, tromboplastin ya, parsial yang teraktivasi atau APTT bisa ditemukan berkepanjangan. Kemudian LDH juga mungkin meningkat, asam urat serum atau urin dapat meningkat. Kemudian serum muramidase atau lisozim meningkat pada leukemia monositik dan mielomonositik akut. Kemudian juga pemeriksaan tembaga serum yang bisa ditemukan tinggi, kemudian seng serum yang bisa ditemukan kadarnya menurun dalam darah. Pemeriksaan diagnostik lainnya dengan aspirasi dan biopsi sumsum tulang penuh dengan sel leukemia. Kemudian biopsi kelenjar getah bening untuk mendeteksi apakah penyakit ini sudah menyebar atau belum. Kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen dada dan biopsi kelenjar getah bening yang dapat menunjukkan tingkat keterlibatannya. Kemudian bisa juga dilakukan ultrasonografi untuk memberikan visualisasi organ yang terkena penyakit. Fungsi lumbal dilakukan untuk menunjukkan apakah sel leukemia telah menyusup ke dalam sistem saraf pusat. Penata laksanaan leukemia akut pada dasarnya berdasarkan pada klasifikasi penyakitnya, ada atau tidaknya faktor prognosis dan perkembangan penyakit itu sendiri. Tujuan dari pengobatan pada kondisi akut ini sendiri adalah remisi lengkap dengan pengembalian fungsi normal sumsum tulang. Diharapkan kadar sel blast dalam sumsum tulang lebih dari 5%. Penata laksanaan leukemia sendiri sekitar 70-80% pada orang dewasa dengan LLA mencapai remisi lengkap dengan 35-45% bertahan hidup 2 tahun dan angka kesembuhan rendah jika tidak dilakukan transplantasi sumsum tulang. Terdapat beberapa macam tata laksana untuk pasien leukemia seperti transplantasi sel punca. Ini direkomendasikan untuk pasien yang berusia 55 tahun ke atas. Kemudian kemoterapi, pilihan yang paling sering dipilih ya untuk pengobatan leukemia terutama pada pasien dengan leukemia dan bentuk kanker lainnya. Berikutnya terapi radiasi, terapi yang paling sering digunakan untuk mencegah terjadinya penyebaran ke sistem saraf pusat serta untuk mengobati penyakit itu sendiri dan untuk mempersiapkan transplantasi dari sel punca. Selain itu juga dibutuhkan terapi suportif, yaitu intervensi yang digunakan untuk mengelola komplikasi pengobatan. Terapi suportif ini juga bentuknya misalnya seperti terapi dukungan emosional atau psikologis untuk pasien. Protokol pada pengobatan leukemia akut terdiri dari 3 fase, yaitu fase induksi, fase konsolidasi, dan fase rumatan atau pemeliharaan. Pada fase induksi, klien menerima semua rangkaian kemoterapi intensif yang dirancang untuk menginduksi remisi lengkap. Kriteria remisi lengkap adalah sel blast kurang dari 5% dari sel sumsum tulang dan hitung darah periferal normal.
Kedua kondisi harus berlanjut paling tidak selama 1 bulan. Setelah remisi tercapai, fase konsolidasi akan dimulai. Yang kedua, fase konsolidasi, yaitu fase di mana modifikasi rangkaian kemoterapi intensif diberikan untuk mengeradikasi sisa penyakit. Biasanya dosis pada fase ini lebih tinggi dari 1 atau lebih agen kemoterapi yang diberikan. Yang ketiga yaitu fase rumatan. Pada fase ini dosis kecil dari kombinasi berbeda agen kemoterapi diberikan setiap 3-4 minggu. Fase ini mungkin dilanjutkan untuk 1 tahun atau lebih lama dan terstruktur untuk memfasilitasi klien hidup senormal mungkin. Fase ini juga digunakan lebih sering pada kondisi LLA. Setelah mengetahui konsep leukemia secara umum, berikutnya kita akan membahas leukemia berdasarkan asuhan keperawatan. Kedalaman dan keluasan pengkajian sangat diperlukan untuk dapat menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat dan sesuai kebutuhan pasien. Pengkajian dilakukan dari melakukan pengkajian dari seluruh riwayat kesehatan pasien maupun anggota keluarga, baik sebelum sakit sampai kondisi sakit saat ini. Kaji sakit pasien sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan kondisi pasien saat ini. Kaji faktor risiko dan penyebab yang terdapat pada pasien seperti usia, pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Kaji riwayat perdarahan, adanya demam tanpa sebab selama 6 bulan terakhir, flu, bronkitis, dan lain-lain. Lakukan pengkajian fisik dari kepala hingga ke ujung kaki. Tanda dan gejala leukemia bisa saja ditemukan pada hasil pengkajian, misalnya seperti adanya takikardi, hipotensi, takipnu, suara jantung murmur, kapilari refill lebih dari 3 detik, kulit dan membran mukosa memar, terdapat perdarahan, pateki, hepatomegali, splenomegali, kebingungan hingga penurunan kesadaran. Beberapa diagnosis keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien dengan leukemia seperti defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien dibuktikan dengan adanya berat badan menurun, nafsu makan menurun, dan membran mukosa pucat. Luaran yang diharapkan yaitu status nutrisi membaik dengan intervensi manajemen nutrisi. Kemudian diagnosis risiko, misalnya risiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis, luaran yang diharapkan dengan tingkat infeksi menurun, dan intervensi yang dilakukan adalah pencegahan infeksi. Diagnosis keperawatan lainnya yaitu keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis atau penyakit kronis dibuktikan dengan tampak lesu dan mengeluh lelah. Luaran yang diharapkan yaitu tingkat keletihan menurun dengan intervensi yang diberikan berupa edukasi aktivitas atau istirahat. Sebagai perawat, prioritas tindakan keperawatan meliputi pencegahan infeksi selama fase akut penyakit atau selama fase pengobatan, mempertahankan volume darah yang bersirkulasi, mengurangi rasa sakit pasien, mempromosikan fungsi fisik yang optimal,
memberikan dukungan psikologis, dan memberikan informasi tentang proses penyakit atau prognosis dan kebutuhan akan pengobatan. Peran perawat sangat dibutuhkan sebagai tenaga kesehatan yang hadir di samping pasien selama 24 jam dan memberikan dukungan selain dukungan dari keluarga sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berada dekat dengan pasien. Berbagai perawatan suportif untuk leukemia berdasarkan dari keluhan yang muncul, misalnya seperti kelelahan yang merupakan gejala ketika pasien memiliki sel darah merah yang rendah, dan ini memungkinkan untuk dilakukannya transfusi darah. Kemudian pada kondisi infeksi, ini biasa berkembang karena jumlah sel darah putih yang rendah atau neutropenia. Nah, ini disebabkan oleh kerusakan sumsum tulang atau bisa menjadi infeksi dari pengobatan kemoterapi yang dilakukan. Obat yang digunakan untuk gejala ini dengan memberikan antibiotik dan juga anti jamur. Sedangkan untuk perdarahan yang sifatnya abnormal, ini biasa terjadi karena jumlah trombosit pasien rendah. Ini juga disebabkan oleh kerusakan sumsum tulang atau bisa jadi karena efek pengobatan kemoterapi. Untuk pengobatan yang diberikan adalah transfusi trombosit untuk membantu memperlambat atau mengurangi terjadinya perdarahan. Pasien juga perlu diberikan edukasi bagaimana mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan perdarahan, misalnya penggunaan sikat gigi yang lembut, kemudian menghindari benda tajam, seperti itu. Kemudian untuk kehilangan nafsu makan, ini karena sangat umum dialami pasien leukemia, biasanya disebabkan oleh kondisi sakit itu sendiri. Kemudian ada kelelahan dan depresi serta perawatan yang sifatnya panjang, kemudian juga penyakit yang kronis. Sehingga untuk melakukan intervensinya ini bisa dilakukan berbagai cara supaya nafsu makan ini bisa tetap ada. Pasien leukemia juga beresiko untuk mengalami perdarahan, sehingga penting bagi perawat untuk memberikan edukasi kewaspadaan dan pencegahan perdarahan pada pasien dengan Adapun informasi yang perlu disampaikan yaitu anjurkan pasien menggunakan sikat gigi lembut, hindari memukul atau mengorek hidung, hindari mengejan saat defekasi, hindari menggunakan tampon dan alat cukur, jangan memberikan suntikan melalui injeksi muskular atau subkutan, jangan memasukkan supositoria rektal, jangan memberikan atau hindari obat yang mengandung aspirin, hindari pemakaian kateter urin, hindari objek berbahaya dan tajam, atau lapisi dengan benda yang lembut. Kemudian gunakan matras yang mengurangi tekanan untuk tempat tidur atau alas tidur, dan hindari alat perekat yang menempel kuat di kulit. Penyakit kronis seperti leukemia tentu membawa dampak fisik juga psikologis, emosional bagi penyintasnya. Selama perawatan, pasien mungkin mengalami berbagai macam emosi yang luar biasa, perasaan atau pikiran yang kadang tidak terduga yang dirasakan oleh pasien. Misalnya perubahan gaya hidup, harus mampu untuk beradaptasi, kemudian rasa khawatir bahwa kanker bisa terjadi lagi, kemudian pikiran-pikiran
tentang kemungkinan dampak dari kanker bagi diri sendiri maupun keluarga, teman, pekerjaan, atau orang-orang penting bagi pasien. Kemudian juga bisa menyebabkan kecemasan karena kurangnya kontak atau informasi dengan tim kesehatan. Juga berkaitan dengan bagaimana harga diri pasien, identitas diri pasien, dan perubahan penampilan pasien. Berikut sumber referensi yang dapat dibaca kembali untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang leukemia dan asuhan keperawatan pada pasien dengan leukemia. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.